Jadi dikatakan dalam kitab ini, kalau orang sibuk dengan salat sunat rawatib qabliyahnya, ketinggalan takbiratul ihram imam, maka salat sunat menjadi makruh. Ini bahayanya. Kita kan rawatib itu hukumnya apa? Sunat. Tapi gara-gara salat sunat rawatib kita ketinggalan takbiratul ihram imam, maka salat sunat kita menjadi makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, berpahala kita meninggalkannya. Nah, maka jangan lakukan itu. Kalau sudah iqamat maka putuskan. Jangan dilanjutkan rawatibnya sampai salam, karena solat kita menjadi makruh. Artinya apa? Ternyata mendapatkan takbiratul ihram imam lebih utama daripada melanjutkan solat sunat rawatib. Dan ini didukung oleh hadis Rasulullah dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, atau kama qala Rasulullah, man shalla lillahi jama'atan. Siapa yang salat ikhlas karena Allah dalam keadaan berjamaah, fi arba'ina yauman, selama 40 hari, yudrikut takbiratul ula, dalam 40 hari ini selalu berjumpa selalu takbiratul ihram bersama imam. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu bara'atani, Allah berikan dua kebebasan. Yang pertama bara'atum minan nar, terbebas dari api neraka, wa bara'atum minan nifaq, terbebas dari sifat kemunafikan. Jadi dua hal ini, kebebasan ini hanya didapatkan oleh orang yang hadir di awal waktu. Terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat munafik. Bagaimana sifat-sifat orang munafik ketika salat? Ketika orang azan, dia masih mengatakan masih azan, belum iqamat. Ketika orang sudah iqamat, masih ada rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama masih ada rakaat yang kedua, ketiga, baru rakaat yang keempat dia berlari-lari. Berlari-lari untuk mengejar imam dilarang oleh Rasulullah. Karena tujuan salatlah khusyuk, tidak usah lari-lari. Kalau kita uzur, maka uzur kita itu sudah dihukum sedang salat. Jadi jangan berlari-lari, tidak usah lari-lari untuk mengejar imam. Nah, berlari-lari itu kita takutkan sama dengan sifat orang munafik, dan nanti pas salat dia tidak khusyuk lagi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila mendirikan salat, mereka dirikan dalam keadaan bermalas-malasan. Seperti tadi, ini menunggu sampai imam sudah mau salam. Tidak boleh. Ini sifat orang munafik. Kenapa kita disuruh di awal waktu? Sama dengan kita, Allah bahagia. Kita sebagai orang tua, kita panggil anak kita, wahai anakku kesini, atau wahai anakku tolong beli ini. Kalau dia cepat menyahut, menuruti perintah kita, kita bahagia karena dia cepat mengindahkan. Tapi kalau loadingnya lama, maka kita akan kecewa. Begitu juga sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pimpinan, karyawan hadir tepat waktu, murid hadir tepat waktu, mahasiswa-mahasiswi disiplin, dosen, pimpinan akan bahagia. Begitu juga Allah. Atau kita analogikan seperti itu. Allah bahagia melihat hamba-hambanya yang nasyat, yang bersungguh-sungguh untuk hadir di awal waktu. Maka Allah juga suka sebagaimana kita suka melihat orang-orang yang hadir disiplin dalam waktu salatnya. Maka kita harus hadir di awal waktu supaya jangan sampai kita salat seperti orang munafik, mengerjakan salat dengan bermalas-malasan. Ulama kita, para habaib juga mengatakan, siapa yang tadi salat berjamaahnya tidak ketinggalan 40 hari. Selama 40 hari ini semua waktu itu tidak pernah ketinggalan berjamaah. Dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam yang pertama,
maka min ahlil khairi, kata ulama kita. Dia adalah orang baik dunia dan akhirat. Tapi syaratnya adalah selalu mendapatkan takbiratul ihram imam yang pertama. Jadi ketika imam Allahu Akbar, setelah itu kita Allahu Akbar. Maka di sanalah keutamaan-utamanya Allah berikan dua kebebasan, dan kata ulama kita min ahlil khairi, orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Selanjutnya, la taqdimul ba'diyati alaihi li'adami duhuli waqtiha. Tapi ingat, salat ba'diyah tidak boleh dimajukan. Qabliyah bisa ditunda, diakhirkan, tapi ba'diyah, rawatib ba'diyah tidak boleh dimajukan. Ustaz, nanti setelah salat Isya saya ada janjian penting sekali. Ada ingin bertemu dengan teman atau ingin memenuhi janji. Maka salat sunat rawatib ba'diyahnya Ustaz saya majukan. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena salat rawatib ba'diyah harus didahului terlebih dahulu dengan salat wajib, salat fardu. Kita sudah salat wajib atau belum? Belum. Kalau belum salat wajib, salat ba'diyah tidak ada. Jadi salat ba'diyah tidak boleh dimajukan, karena salat rawatib ba'diyah harus didahului dengan salat fardu. Jadi jangan dimaju-majukan nanti. Ikut mazhab yang nyeleneh, tidak boleh. Ba'diyah tidak boleh dimajukan. Wa kaza ba'da hurujil waqti al-aujah. Begitu juga rawatib qabliyah ba'diyah ini tidak ada kalau waktunya belum masuk atau waktunya sudah habis. Jadi rawatib itu kapan mulainya? Kalau waktu solat sudah masuk. Tidak ada rawatib kalau belum masuk waktu solat. Permasalahannya terjadi kalau azan itu 2 kali di hari Jumat. Ini permasalahannya. Jadi meskipun ikhtilaf tentang solat sunat rawatib sebelum Jumat, mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal Hambali tidak ada solat sunat rawatib sebelum Jumat. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada. Maka harus kita pahami ini. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib sebelum Jumat ada. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal memang tidak ada. Tapi permasalahannya begini, kalau azannya 2 kali, azan yang pertama ini dilihat, karena 2 juga caranya. Ada orang azan yang pertama ini di luar waktu. Misalnya waktu zuhur masuk waktu Jumat, atau waktu zuhur masuk 12.20, tapi azannya 12:10. Maka kalau selesai azan ini tidak ada solat sunat rawatib, karena waktu solat zuhur Jumat belum masuk. Kalau ingin solat mutlak saja, maka harus diperhatikan. Jadi azan yang pertama ini kebagi yang azan 2 kali. Tapi kalau azan yang pertama ini sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat, maka biasanya orang setelah itu bangkit solat sunat rawatib sebelum Jumat. Setelah itu azan yang kedua baru khatib naik mimbar. Dan itu biasa dilakukan di masyarakat. Jadi permasalahannya hanya di azan yang pertama di hari Jumat bagi yang azan 2 kali. Bagi azan sekali tidak terdapat permasalahan ini. Tapi azan yang sekali itu tidak mendapatkan salat sunat rawatib qabliyah sebelum Jumat. Jadi mungkin mereka yang azan sekali ini bermazhab Hambali. Kita begitu saja. Ini mungkin bermazhab Hambali. Meskipun Rasulullah juga melakukan itu, tapi Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali. Selanjutnya, wal muakkadu minar rawatibi asrun. Salat sunat rawatib muakkad. Muakkad itu salat sunat yang dikuatkan, sedikit tipis di bawah wajib. Artinya pahalanya sangat besar.
Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, jangan pernah tinggalkan 10 rakaat ini. Bahkan ulama-ulama kita lebih mengutamakan solat sunat rawatib daripada solat. Ada yang mengatakan lebih utama rawatib daripada tahajud. Bagaimana mereka berdalil, mengambil istidlal? Kata ulama-ulama kita, rawatib ini kan mengiringi solat fardu, maka dikiaskan, disamakan dengan puasa. Rasulullah puasa di bulan Ramadan, ternyata puasa itu ada juga rawatib qabliyahnya. Apa rawatib qabliyah, Pak? Puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan kita puasa apa? Sebelum Ramadan rawatibnya apa? Rawatib qabliyahnya. Puasa di bulan Sya'ban. Ini rawatibnya. Rasulullah 15 hari banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini rawatib qabliyah. Apa rawatib ba'diyahnya? Puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Mau berurutan tidak berurutan, pokoknya di bulan Syawal. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Puasa Sya'ban, puasa Syawal, mengiringi puasa Ramadan. Maka ulama menyamakan itu. Ketika Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Sya'ban, puasa Syawal, maka begitu juga hukumnya rawatib sebelum salat fardu dan rawatib setelah salat fardu. Karena ibadah-ibadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga mengikutinya. Jangan sampai kita meninggalkan salat sunat rawatib ini, apalagi yang muakkad. Muakkad itu yang mana saja? Rakaatani qabla subhin. Ini sudah tahu kita. 2 rakaat sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh 2 rakaat. Makanya kalau sebelum salat subuh ini jeda antara azan dan iqamah agak dilambatkan, supaya memberikan kesempatan persiapan untuk jemaah bersiap-siap dan bisa mendapatkan keutamaan ini. Karena kan kita tidak sama. Ada orang memang dia sudah bersiap-siap, tapi karena memang kebiasaannya lama di kamar mandi, di toilet, maka ini juga menjadi uzur baginya. Maka jangan cepat-cepat iqamat. Maka diberikan jeda yang agak lama sebelum salat subuh ini. Kalau kita uzur, sudah bersiap-siap untuk melakukan salat sunat rawatib sebelum salat subuh, tapi sakit perut. Setelah sakit perut, buang hajat, ternyata orang qomat, maka salat rawatib subuh kita boleh dilakukan nanti ba'diyah subuh. Dan itu disampaikan oleh ulama kita. Jadi bukan hanya salat fardu saja yang diqadha, salat sunat pun boleh diqadha yang muakkad, tapi dengan ada uzur, bukan disengajakan. Bukan disengajakan, ada uzur tadi. Memang kita sudah siap-siap tapi ada uzur, maka rawatib qabliyah subuh boleh dilakukan di ba'diyah subuh. Di 2 rakaat sebelum salat subuh ini muakkad. Selanjutnya wa zuhrin, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Biasanya kita ditambah 2 lagi menjadi 4. Jadi tambahan 2 itu lagi ghairu muakkad. 4 sebelum salat zuhur ini ada 2 tata caranya. Bisa 2 sekali salam, 2 lagi sekali salam. Ada juga ulama pasang 4 langsung sebelum zuhur, pasang 4 langsung sekali salam. Ini juga ada pendapatnya. Tapi kita biasa 2 sekali salam, 2 sekali salam sebelum zuhur. Tapi yang muakkadnya cuma 2 saja. Wa ba'dahu, 2 rakaat setelah salat zuhur. Ini muakkad, rawatib muakkad setelah salat zuhur. Maka jumlah sudah 6. Mana 4? Nanti. Wa ba'da maghribin, tadi setelah salat maghrib itu adalah salat sunat rawatib ba'diyah yang muakkad dan nanti. Wa isa'in, 2 rakaat setelah salat isya. Maka jumlahnya 10. Maka 10 ini
solat sunat rawatib yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain ghairu muakkad. Sebelum solat Isya ghairu muakkad, sebelum solat Maghrib ghairu muakkad, sebelum solat Zuhur ghairu muakkad, tambahan 2 sebelum solat Zuhur ghairu muakkad. Tapi kita diberikan oleh Allah kesehatan, kemampuan, maka lakukan solat sunat ini. Kenapa? Orang yang Allah berikan nikmat yang banyak, kesehatan, kekuatan, tapi tidak mau melakukan yang sunat-sunat, maka dia diancam oleh Allah dan termasuk orang merugi. Di sunat itu definisinya bukan berpahala dikerjakan, tidak apa-apa ditinggalkan. Bukan itu definisi sunat itu. Tapi definisi sunat itu adalah berpahala dikerjakan, merugi ditinggalkan ketika kita mampu, dan kita mendapat ancaman dari Allah padahal kita mampu melakukan yang sunat-sunat. Maka itu tanggung jawab kita. Kalau kita mampu lakukan yang sunat-sunat, jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan yang wajib, dan Allah lebih mencintai lagi hamba-hambanya yang menambah dengan an-nawafil, dengan yang sunat-sunat. Begitu. Jadi apa tujuan dari solat sunat rawatib ini? Tujuan yang pertama untuk menyempurnakan yang kurang di solat fardu. Siapalah kita, imam pun kita, ustaz pun kita, bagaimanapun kita mengaku sebagai orang alim, pasti ada kekurangan di solat fardu. Mulai dari gerakan-gerakan yang merusak solat, sampai mata yang melirik ke kanan dan ke kiri, apalagi hati pikiran yang sudah berada di tempat kerja. Maka berhati-hati. Kiblat dalam solat ada 3. Kiblat mata ke tempat sujud, maka makruh hukumnya memejamkan mata. Jadi jangan dianggap, Ustaz saya pejamkan mata ketika solat kerana lebih khusyuk. Tidak boleh. Kiblat mata kita ke tempat sujud. Kenapa disuruh melihat tempat sujud? Supaya nanti kalau ada orang yang berhadas di hadapan kita, kita bisa menggantikannya, maju ke depan. Kalau ada kalajengking hewan yang berbisa, kita bisa menghindar. Kalau kita pejamkan mata, habis kita, digigit nanti. Kalau saf di depannya kosong, kena pejamkan mata, kita tidak menyempurnakan saf, maka memutuskan saf, maka kita yang berdosa. Maka buka mata. Kiblat badan fisik menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Tapi ingat, kiblat hati, kiblat pikiran, berzikir mengingat Allah dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam, zikir-zikir, tasbih, takbir, semua yang kita baca dalam keadaan solat, doa-doa, maka harus khusyuk dan fokus. Maka 3 kiblat ini dijaga. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat badan menghadap ke Baitullah, bukan ke kiri dan ke kanan, dan lebih ulangnya lagi kiblat hati pikiran mengingat Allah Subhanahu wa taala. Solat orang munafik adalah zahir badannya dalam masjid tapi hatinya di luar masjid. Itu banyak di kita tu. Di badan kita saja di belakang imam dalam masjid, tapi hati pikiran kita sudah di luar masjid. Maka jangan melakukan itu. Untuk menyempurnakan tadi, ditutup, disempurnakan dengan solat-solat yang sunat, termasuk solat rawatib. Terakhir, sampai bunyi alarm, ada orang yang melakukan perjalanan ke Sumbar misalnya. Satu orang ini kita anggap dia melakukan yang wajib dan juga yang sunat. Satu orang lagi hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Maka bagaimana keadaannya? Orang yang melakukan yang wajib dan sunat, insya Allah banyak bekal, banyak duitnya. Maka dalam perjalanan dia akan santai. Dalam perjalanan, ketika perjalanan makan-makan, tidak ada waktu kecuali makan dan santai-santai. Tapi orang yang hanya mencukupkan dengan yang wajib, duitnya hanya cukup untuk ongkos, maka dia tersiksa dalam perjalanan. Sampailah orang ke Lubuk Bangku. Lubuk Bangku biasanya orang singgah, makan-makan. Yang sunat keluar makan,
Yang wajib kasihan menunggu di dalam bus. Ketika orang-orang makan minum, yang wajib ini yang menelan. Lihatnya orang minum, dia yang menelan pula dalam bus, tersiksa sekali. Itu baru perjalanan ke Sumbar saja. Begitu beda tersiksanya kalau kita hanya mencukupkan ibadah dengan yang wajib-wajib saja. Apalagi nanti perjalanan ke surga tidak cukup dengan yang wajib-wajib saja, maka kita harus sertai yang wajib tersebut dengan yang sunnat-sunnat supaya amalan kita sempurna bagus dan supaya perjalanan kita lebih lancar lagi. Maka jangan pernah meremehkan yang sunnat-sunnat, padahal Allah berikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Berapa menit lagi, Ustaz? Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Cukup. Semoga ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan lebih utama lagi kita amalkan, karena tidak ada gunanya ilmu tanpa diamalkan. Dan kita semua berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah semampu engkau. Sama-sama kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.